warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, wahai guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan ini izinkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda, terdiri dari saya sendiri, Musdalifah Ismail, guru dari SD Negeri 010 Samarinda Seberang. Dan kali ini saya tidak sendiri, tetapi akan berkolaborasi dengan dua rekan hebat saya, yaitu saya Alias dari SMP Negeri 8 Samarinda. Dan saya Riza Leli Dimiati dari SDN 016 Samarinda Seberang. Nah, adapun pada kesempatan ini kami akan membuat demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu bagaimana melakukan praktik coaching. Dan nantinya kami bertiga akan bertukar peran menjadi coach, dan observer. Lalu bagaimana praktiknya? Yuk kita saksikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam Bu Rija. Bagaimana kabarnya Pak Ilyas? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, Baik. Bu. Sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Pak Alias. Ya, Bu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Pak Alias, pada coach dan coachee hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga bagaimana Pak Alias memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah melaksanakan potensi. Nah, baiklah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Iya, makasih ya Bu pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu yang pertama kompetensi mengenai kesadaran penuh. Kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nih yang ingin diobservasi? Iya. Jadi mungkin yang bisa saya kembangkan secara spesifik itu cuma 2 Bu. Yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, baik. Kemudian indikator bagaimana ya Pak yang ingin dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching hari ini yaitu bagaimana coach sendiri itu dapat menemukan ide-ide dalam hal penyelesaian dalam permasalahannya Bu. Oh baik. Demikian dulu ya Pak observer kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching ke coachnya ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu Rija. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam Pak Alias. Gimana Pak Alias kabarnya? Ketemu lagi nih kita Pak Alias. Ya, alhamdulillah Bu Mus. Sehat ya Bu Mus? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat kan Pak? Alhamdulillah, masih Bu, masih. Ibu juga ya, harus tetap semangat ya Bu. Harus Pak, sebagai kita seorang guru itu harus bagaimana kita menyemangati diri sendiri. Nah, kalau kita tidak semangat, lalu bagaimana kita menginginkan siswa kita untuk semangat juga dalam keseharian ini Pak? Oke, jadi dari pembicaraan kita tadi nih Bu Gus, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini Bu? Harapan saya Pak ya, harapan saya tuh, saya kan sebagai guru kelas Pak, guru kelas di jenjang SD ini, dimana setiap hari Senin sampai Sabtu tuh saya selalu ada jam mengajar. Nah, tapi di samping itu saya juga melihat dari banyaknya jadwal yang ada ini, ternyata kalau jadwal ini Pak 4-5 bulan di awal tuh dalam 1 minggu tuh hampir setiap hari selalu ada tugas, baik dari Zoom maupun tugas yang dikerjakan di LMS. Yeah. Nah, yang saya khawatirkan nanti saya fokus ke jadwal yang ini, ternyata kelas saya tuh terbengkalai seperti itu Pak. Iya.
kasihan kan juga anak-anak didik saya Pak, itu yang membuat saya kepikiran lah seperti itu. Oh gitu. Jadi dari permasalahan yang saya dengar Iya. dari penyampaian tadi itu sepertinya Ibu bingung ya Bu ya Iya, mengatur waktu ya Bu ya Nah, mengenai itu Pak, benar sekali Pak. mengenai Benar waktu sekali sih, Pak. ya mengenai waktu antara jam mengajar, tugas mengajar dengan tugas-tugas yang ada di LMS yaitu di Ya. kegiatan guru penggerak Guru itu ya Bu penggeraknya Mus tuh ya. ternyata ya saya kira hanya beberapa bulan, ternyata 9 bulan durasinya Pak. Lumayan lama Ya. juga ya Bu Mus ya. Tapi kalau tidak saya ikuti Pak, sayang karena saya lihat dari teman-teman yang sudah beberapa orang yang alumni dari guru penggerak, mereka tuh keren-keren Pak, ilmunya mereka tuh makin berkembang, Kompetensi bertambah ya Bu kompetensinya ya. tuh makin berkembang dan ya saya kan juga kepinginnya seperti itu Pak, Iya. sudah dapat pengetahuan baru lah di PGP ini seperti itu. Iya. Ya, jadi dari permasalahan tadi itu kira-kira apa yang sudah Ibu Mus lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Kalau untuk saat ini, nah kebetulan kan saya di setahun ini saya kelasnya itu masuk di shift siang Pak, Oh. masuk jam 1 sampai jam 5. Yang saya terpikirkan adalah ini sih, saya mau menghadap ibu kepala sekolah nanti setelah ini karena beliau masih ada rapat di dinas. Iya. Saya mau minta izin, siapa tahu kebetulan saya sudah keliling nih Pak di area lingkungan sekolah, ternyata ada ruangan kelas yang bisa saya gunakan. Saya tuh rencananya dari kelas siang saya mau khusus kelas saya saja itu kalau boleh masuknya pagi Pak. Jadi harapannya kan biasanya kalau Zoom itu Pak di jam 1 sampai sore. Nah itu pas jam ngajar. Iya. Tapi kalau sekiranya saya bisa kelas saya pindah masuk pagi maka tidak akan tabrakan. Oh, iya. Itu sih yang terbersit Pak saat ini seperti itu. Kemudian loka karya saya sudah mengikuti 2 loka karya yang selalu di hari Sabtu. Nah kemudian untuk loka karya sih yang saya coba pikirkan solusinya itu Pak, mungkin karena di hari Sabtu itu full pelajaran saya. Nah mungkin saya akan coba nih minta tolong ke guru PJOK, guru agama dan bahasa Inggris. Iya. Siapa tahu nanti pas bertepatan loka karya saya bisa minta tolong gitu, apa maksudnya bertukar jam. Iya. Jadi saya tetap masuk, jumlah jam saya tidak berkurang. Terus yang guru mapel itu, guru mata pelajaran yang lain tuh tetap terpenuhi juga jamnya seperti itu Pak di kelas saya Pak. Seperti itu sih. Oke. Selain itu ada lagi nggak ide-ide untuk menyelesaikan masalah itu? Ide dari itu karena ini kan saya lihat ini Pak ya, sampai ini yang saya print 2 lembar itu Pak baru sebagian, baru beberapa bulan belum keseluruhan. Iya. Kalau melihat ini yang saya pikirkan sih mungkin saya akan membuat catatan sendiri, membuat skala prioritas kan. Karena di sini saya lihat di sini sudah alhamdulillah itu kita lihat Pak ada tanggal due date-nya, tanggal Iya. deadline-nya. Yang mana yang bisa saya kerjakan lebih dulu itu yang akan saya kerjakan tuh Pak. Iya, iya. Jadi ketika mendekati waktunya saya tidak keteteran seperti Iya. itu. Karena di awal-awal pendidikan guru penggerak ini saya sangat keteteran. Di situ saya mengajarnya juga iya, ikut Zoom juga, ternyata tugas itu banyak, beberapa tugas yang belum saya kerjakan sudah mendekati deadline waktunya seperti itu. Jadi saya akan membuat catatan skala prioritas dan seperti itu Pak. Iya. Terus masalah ini Bu, yang pemindahan jadwal jam mengajar, misalnya kan tadi Ibu bilang kan Ibu menemukan ruang kosong ya Bu ya, Iya. di belakang ya, kemudian yang semula anak itu masuk jam 1, Iya. kemudian pindah jam berapa? Jam pagi. Jam pagi ya Iya. Bu ya, itu sudah dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan orang tua mungkin? Nah kalau dengan kepala sekolah sempat sih saya tanya-tanya, Bu seandainya misalnya kapan-kapan saya mau pagi bagaimana? Oh silahkan, boleh saja asal ada kelas yang bisa digunakan. Ternyata saya keliling sudah ada nih. Terus saya juga sudah sempat nih Pak, kebetulan kelas saya tuh ada grup WA paguyubannya. Oh, iya. Saya sudah coba sampaikan ke orang tua dan ternyata orang tua malah senang ternyata. Kalau anaknya masuk pagi mereka malah lebih senang. Lebih senang. Jadi alhamdulillah itu Pak, jadi orang tua itu sudah sangat mendukung. Boleh nih mengizinkan kalau misalnya saya, karena semester 1 kan kemarin siang Pak, sekarang di semester 2 ini mereka bersedia nih, mereka sangat membantu saya. Iya. Mereka bersedia kelas anaknya itu pindah ke pagi seperti itu Pak. Wah, Baik. alhamdulillah ya Bu. Semoga rencana-rencana tadi itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Iya. Mus. Ya sebenarnya sih kalau misalnya untuk permasalahan tadi itu sebenarnya sudah ada solusinya ya Bu ya.
kalau kita dari obrolan-obrolan tadi itu sepertinya sudah ada beberapa solusi ya yang ada yang muncul gitu ya dari omongan tadi ya Bu. Iya Pak ya. Dan itu saya tidak ini Pak, yang mau kalau yang keliling dicari kelas kosong itu sudah memang saya lakukan. Iya. Tapi yang bertukar jam dengan guru mata pelajaran itu baru Pak, baru terpikirkan tadi tuh Pak. Itu sebelumnya saya tidak tercetus sama sekali seperti itu Pak Alia sebenarnya. Iya, jadi alhamdulillah ya Bu, dari obrolan kita tadi itu sepertinya sudah ada solusi ya. Alhamdulillah Pak, akhirnya seketika ini kepala saya langsung kayak seger, ada angin segar gitu Pak. Oke, jadi mungkin permasalahan Ibu sudah sudah selesai ya. Insya Allah semoga Pak, tinggal saya nanti bagaimana untuk eksekusinya nih Pak. Yang pertama pasti saya akan temui kepala sekolah setelah beliau selesai rapat dinas. Kemudian ini namanya kita yang punya keperluan Pak ya, walaupun orang tua di grup WA Pak Wiwan sudah ACC, tapi saya akan mencoba mencari waktu untuk mengundang orang tua secara langsung Pak. Jadi saya akan meminta izin secara langsung juga Pak pada orang tua, jadi bukan sekedar lewat grup saja seperti itu Pak. Jadi mungkin lebih nyaman juga Bu ya kalau misalnya mereka datang langsung kemudian melihat kondisi sekolah, kondisi Ibu juga seperti apa gitu kan. Kemudian dia juga bisa melihat kelas yang akan ditempatin siswanya gitu Bu ya. Yang berapa bulan depan. Iya. Dan juga nanti saya akan mencoba untuk menyusun ulang jadwal khusus di jadwal yang ada beberapa lokal karya ini, khusus di jadwal yang bertabrakan itu dengan guru mapel yang lain Pak. Jadi mereka tidak terbentur di kelas lain, saya juga lega meninggalkan kelas saya karena ada yang mengisi seperti itu Pak. Baik. Ya, jadi alhamdulillah Bu Mus, ternyata solusi dari permasalahan Ibu sudah Alhamdulillah ada ya sekali Bu. Pak Alias. Seperti itu Pak Alias. Baik. Ih, saya sangat terima kasih Pak Alias ya. Kita walau sudah itu banyak hal tadi yang saya tidak terpikir, tapi berkat Pak Alias mau mendengarkan curhatan saya, akhirnya tercetuslah Pak beberapa jalan keluar yang tadinya tidak saya pikirkan. Terima kasih banyak saya Pak Ya, Alias. sama-sama ya Bu Mus. Ya. Oke Bu Mus, mungkin saya ada keperluan lain nih. Baik Pak Alias, Jadi terima saya kasih tinggal Pak dulu Alias ya, ya. Bu. Mohon maaf ya Pak Alias sudah Iya. mengganggu waktu Pak Alias. Bu Mus, kapan-kapan kalau ada permasalahan lagi mungkin kita bisa sharing lagi, Oh siap berbagi siap. anu ya. Pak Alias jangan jerah ya dengarkan curhatan Iya. atas kemumetan saya di Pak Alias. Baik Bu Mus, sama-sama ya Bu Mus. Ya. Saya tinggal dulu ya Bu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Alias. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya setelah melakukan coaching tadi? Wah, luar biasa Bu. Iya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak pasca observasi. Iya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya Bu, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Tadi pada saat coaching itu saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu ya. Kemudian sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut membuat coach saya dapat menceritakan masalahnya. Kemudian dengan secara sendirinya tuh Bu dapat menemukan solusi atau ide-ide sendiri terhadap permasalahannya itu Bu. Iya baik Pak Alias, menurut saya sebagai observer juga proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, serta alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Bapak juga sudah berusaha nih menggali dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu, sehingga Bu Musda tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, serta coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara memahami dan melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, ya. Baik Pak ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coachingnya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Rija, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.